Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, raqan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari menaiki mimbarnya. Kemudian Nabi mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Kemudian sahabat yang mulia ini pun bertanya, ya Rasulullah, mada tasna? Wahai Rasulullah, apa yang sedang engkau berbuat tadi? Engkau mengatakan amin 3 kali. Kemudian kata Nabi SAW, ja'ani Jibril faqal raghima anfu abdin dakhala syahru Ramadan falam yughfar lah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Jibril tadi datang kepadaku dan dia berdoa kepada Allah, celaka seorang hamba masuk bulan Ramadan dan berselesai bulan Ramadan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Doa ini dipanjatkan oleh seorang malaikat yang paling mulia yang tidak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, diaminkan oleh seorang rasul yang paling mulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu doa mereka adalah doa yang sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Orang tersebut datang bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmah, tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab yang terbesar dosa orang tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk bulan Ramadan, berlalu bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Salah satu sebab terbesarnya dia tidak melakukan persiapan sebelum datangnya bulan Ramadan. Kebanyakan orang sibuk dengan mempersiapkan urusan perutnya. Kebanyakan orang sibuk mempersiapkan urusan dapurnya sebelum masuk bulan Ramadan. Padahal kalau kita perhatikan nusus syar'iyyah, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, sesungguhnya Islam memerintahkan kita, mengarahkan kita untuk melakukan persiapan-persiapan sebelum datangnya bulan Ramadan. Di antara hal yang paling utama ditekankan di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, di dalam hadis Nabi SAW, sebelum datang bulan Ramadan, seorang Muslim hendaknya dia memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bulan Ramadan bulan penuh rahmat. Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabur rahmah." Jika masuk bulan Ramadan, maka Allah bukakan pintu-pintu rahmat. Maka raihlah rahmat Allah tersebut dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang yang tidak bisa beribadah di bulan Ramadan, orang yang tidak banyak bisa beribadah di bulan Ramadan disebabkan akibat dosanya. Karena dosa itu menghilangkan kelezatan dalam beribadah di bulan Ramadan. Dan orang yang paling bahagia pada bulan Ramadan adalah orang yang ketika menyambut bulan Ramadan dia beristighfar, bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda remehkan istighfar. Tidak ada dosa yang berhadapan dengan kalimat istighfar kecuali dosa tersebut akan hancur binasa. Bahkan dosa yang terbesar sekalipun, dosa kesyirikan yang Allah katakan takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda, yang Allah katakan dosa tersebut hampir langit mau belah, bumi mau terbelah, gunung-gunung mau roboh akibat dosa kesyirikan. Dosa tersebut dibinasakan, dihapuskan oleh Allah dengan seseorang beristighfar kepadanya. Kalimat istighfar, kalimat yang luar biasa. Tetapi syaitan suka membisikkan di hati manusia bahwasanya menjadikan kalimat tersebut kalimat yang biasa, kalimat yang tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dibisikkan oleh syaitan pada hati manusia bahwasanya kalimat tersebut tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, ini adalah sedusta-dusta perkataan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi, bi izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, kata Allah, la aghfiranna lahum ma damu yastaghfirun. Kata Allah, niscaya akan aku ampuni mereka selama mereka beristighfar, meminta ampun kepadaku. Dan syaitan selalu membisikkan pada diri hati manusia
untuk memperlambat istighfarnya, memperlambat dia minta ampun kepada Allah, memperlambat taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia menganggap bahwasanya dosanya begitu besar, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma kalau seandainya dia meminta ampun tidak serius, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Demi Allah, ini perkataan yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan di hati anda, penuhilah hati anda berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa anda, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib anda, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan anda, tidak menghinakan anda. Dan itulah makna dari hadis Nabi SAW, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa, kata Nabi SAW, dia melaksanakan bulan Ramadan, melaksanakan qiyamul lail imanan, penuh keimanan, wahtisaban, mengharap pahala kepada Allah. Sebagian ahli hadis menafsirkan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah mengampuni semua dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Supported by Gema Madinah Store.